Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Ide Investasi. Kali ini kita atau saya ingin membahas mengenai Goto yang kemarin mencengangkan. Kenapa mencengangkan? Karena Goto mengalami ARA dengan gain sebesar 34% plus plus. Jadi estimasi Goto menuju ke bulan sesudah kita estimasi di bulan Februari, sebenarnya sekarang sudah mulai terjadi. Mari kita simak videonya atau ulasan dari saya terkait Goto What Next dalam target menuju ke bulannya. Oke, kita ulas. Ya, untuk kali ini saya akan sedikit merubah format. Disclaimer informasi ini akan mulai saya taruh di depan untuk teman-teman dapat membacanya. Yaitu saya tidak punya posisi saham pada Goto dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya juga tidak bersertifikasi Elliott Wave, estimasi Elliott Wave yang merupakan hasil autodidak dan mempelajari teori dari ahlinya. Ya, untuk dapat teman-teman pahami. Kemudian saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Oke, metodologi investment idea, seperti di video-video sebelumnya saya sudah jabarkan. Kali ini pendekatan yang akan kami pakai atau saya pakai adalah dengan pendekatan company performance, di mana di dalamnya ada pilihan di financial statement-nya. Biasanya saya menggunakan PBV, PER, EBITDA, dan enterprise value. Kadang-kala saya juga memakai cash flow atau balance sheet analysis. Kemudian pendekatan saya juga memakai technical analysis adalah Elliott Wave untuk biasanya saya mengukur pendekatan dari industrinya. Jadi perlu dipahami saya tidak anti terhadap technical analysis meskipun saya berdasarkan orang fundamental. Oke, mari kita lihat Goto review saya di Mei 18 tahun 2022. Saat itu beginilah pattern yang saya gambarkan untuk Goto dan saya kasih target bottom saya dari Mei 2022 Goto itu akan berada di 100 perak ya. Dan ya nggak usah dibahas lagi teman-teman. Jadi saya review ini di Mei 2022 bahwa Goto hanya mencapai 300 kemudian Goto turun ke 100. Tapi realitanya Goto mencapai 400, sedikit di level ini Goto mencapai level 400 kemudian tapi Goto turun terus menuju lebih dari 100 atau 80. Jadi bisa dibilang target Goto saya dari level sekitar 200 bahwa Goto akan ke 100 itu tercapai. Kemudian ini yang heboh, Goto ARA 34% pada penutupan hari Jumat tanggal 31 Mei kemarin ya. Penutupan hari Rabu teman-teman di tanggal 31 Mei. Mari kita lihat apa sih penyebab Goto ARA. Sejujurnya arahnya Goto itu mengagetkan saya. Jadi saya nggak akan bilang bahwa kita sudah memprediksi Goto akan ARA. Jujur saya cukup kaget dengan arahnya Goto. Tetapi tidak dengan bullishnya Goto. Karena sudah saya prediksi sebelumnya, di mana nanti teman-teman saya berikan link videonya. Di mana Goto sudah kami prediksikan bahwa di tahun 2023 ini Goto akan mulai memasuki fase bullishnya. Alasannya Goto bisa ARA, yaitu adalah Goto masuk ke dalam Morgan Stanley Composite Index, dan ini nggak main-main ya. Morgan Stanley Composite Index-nya si Goto ini, Goto masuk ke dalam komponen big caps, jadi saham-saham big caps. Weighted Goto di MSCI adalah sebesar 6,04% atau nomor 6 setelah ASI atau Astra dan Bank Mandiri. Kemudian yang terpenting dari sisi fundamental, nah ini yang teman-teman biasanya yang kalau hanya mengacu kepada PBV dan PER, pasti teman-teman tidak memperhatikan EBITDA-nya Goto.
Tapi nanti saya akan tunjukkan bagaimana perbaikan EBITDA-nya Goto. Oke, saya sajikan ya, ini adalah Morgan Stanley Composite Index dan ini adalah komponennya dari Goto ya. Goto itu weighted-nya atau bobotnya ada di kisaran 6,04%. Kenapa Morgan Stanley Composite Index ini sangat berpengaruh? Karena Morgan Stanley Composite Index ini adalah indeks yang dipakai oleh fund manager dunia apabila fund manager tersebut memakai MSCI Index sebagai acuannya. Jadi oleh karena itu mereka harus merebalance isi fundnya dengan Goto pada saat Goto masuk ke dalam MSCI. Jadi ini lumayan mencengangkan ya. Weighted-nya Goto itu berada pada level 6,04% dengan share adjusted-nya seperti ini. Gitu teman-teman. Ini yang menyebabkan Goto tersebut adalah melakukan ARA atau road auto reject atas kemarin. Kemudian saya share sedikit dari video saya sebelumnya ya, bahwa Goto itu pada video saya sebelumnya Goto siap ke bulan atau mencari dasar ya. Saya telah memberikan estimasi bottom dan up-nya Goto di Februari 2023. Untuk bottom ya, saya harus akuin saya miss karena saya bottom-nya itu memprediksi Goto dari level sekitar 122 ini, di level 122 125 ini, Goto akan melakukan koreksi sampai level 70 atau 57 untuk bottom. Dan di mana estimasi wave-nya adalah masuk ke wave 5 ya teman-teman. Kalau teman-teman melihat ini wave 3, wave 4A, B, C, dan saya estimasi Goto masuk ke dalam wave 5. Maka dari itu saya memberikan bottom-nya ada di level antara 57 dan 70. Tetapi teman-teman ketahui kemarin Goto hanya mencapai bottom terbawahnya itu di level 89. Teman-teman bisa cek chartnya. Sebelum sebelum Goto diestimasi masuk MSCI, Goto terendahnya itu hanya mencapai level 89. Tapi teman-teman menariknya, saya mengestimasi sesudah menyentuh bottom di 7057, saya mengestimasi Goto itu akan langsung bullish menuju 141. Ya, teman-teman lihat ya, ini chartnya. Ya, chartnya ini berada pada bulan Februari. Ya, berarti belum kejadian nih waktu saya melakukan estimasi. Ya, estimasi saya berikan bahwa Goto adalah akan memiliki target kenaikan sampai dengan 141, teman-teman. Lumayan mengagetkan karena Goto kemarin ditutup di 147, yang artinya target 141 itu adalah tercapai, teman-teman. Bottom-nya tidak tercapai, tetapi target upper-nya itu tercapai. Oke, yang terpenting adalah what next? Ya, apa sih what next dari Goto di tahun 2023? Saya sedikit mengubah coret-coretan elite wave saya menjadi pada saat Goto kemarin di Desember menyentuh lowest-nya itu adalah lowest dari wave 5-nya Goto. Kemudian Goto mulai membuat konsep ada wave 1, wave 2, dan ini ada wave 3-nya. Kemudian Goto membuat wave 4, angka 4 ya. Nah, sorry, sebenarnya ini 4, 1, oke. Ya, ini satunya Goto, ini 2, ini 3, ini 4. Meskipun terlihat memang agak kurang pas ya ini. Tetapi kita langsung melihat dari tren Goto berikutnya. Ini saya estimasi bahwa ini adalah wave 1-nya Goto, kemudian ini adalah wave 2-nya Goto, dan Goto sekarang memasuki fase wave 3-nya nih. Dengan target kenaikan tertingginya ada di 172 untuk wave 3-nya Goto. Tapi sebelum menuju 172, saya estimasi Goto akan mengalami retrace, ya, akan mengalami retrace ke area 121 sampai dengan 135. Ini area pullback-nya dari Goto ya teman-teman. Estimasi saya seperti itu.
Kemudian dari area pullback di 121 sampai dengan 135, Goto akan melanjutkan kenaikannya, menyelesaikan wave 3-nya berada pada 172. Jadi berikutlah estimasi saya mengenai Goto. Ini pendekatan saya secara technical atau pendekatan secara elite wave. Yes. Next targetnya Goto akan berada di 172. Nah, review ini dilakukan, saya belum memfaktor in rencana right issue-nya dari Goto ya teman-teman. Kalau teman-teman baca akhir-akhir ini bahwa Goto telah menyiapkan rencana right issue. Jadi target-target ini belum difaktor in dengan rencana right issue-nya Goto. Oke, kita lihat secara summary aja. Fundamental summary-nya dari Goto adalah sebagai berikut. Saya akan memakai pendekatan EV per EBITDA, bukan pendekatan PBV seperti yang saya dengar dari beberapa teman-teman. Mengapa pendekatan saya memakai EV per EBITDA? Karena EV per EBITDA itu adalah pendekatan untuk perusahaan-perusahaan yang tidak memakai aset base. Jadi ya teman-teman paham kan bahwa Goto itu tidak mempunyai aset yang besar. Asetnya mereka itu adalah lebih banyak adalah aset intangible. Jadi di mata saya pendekatan yang paling masuk akal dan paling mendekati secara valuasi itu berada pada EV per EBITDA. Oleh karena itu kenapa dasarnya saya melakukan bullish terhadap Goto dari Februari, karena saya melihat EBITDA-nya Goto ini akan mengalami perbaikan untuk tahun 2023. Jadi bukan PBV ya teman-teman ya. Kalau PBV adalah pendekatan untuk perusahaan yang mempunyai aset base. Bisa dibilang itu adalah perbankan atau perusahaan manufaktur. Tapi untuk perusahaan yang asetnya adalah aset intangible atau perusahaan-perusahaan tech yang lebih mendekatkan pendekatan pendapatan atau revenue, valuasi yang paling tepat adalah bila kita memakai pendekatan EV per EBITDA. Lalu bagaimana sih EV per EBITDA-nya atau EBITDA-nya dari Goto itu sendiri? Ya, teman-teman bisa melihat, saya sajikan Goto quarter 1 year on year di 2023. Teman-teman lihat, revenue-nya ini sudah mengalami kenaikan almost double ya teman-teman. Revenue, dari pendapatannya udah mengalami kenaikan nyaris double. Kemudian dari segi EBITDA ya, dari segi EBITDA ini sudah kerugiannya sudah semakin berkurang teman-teman. Teman-teman lihat ya, setelah jadi EBITDA itu adalah earning before income tax, depresiasi dan amortisasi. Jadi ini sudah sangat mengalami penurunan nih EBITDA-nya, gitu. Meskipun masih negatif, tetapi EBITDA-nya meskipun masih negatif, EBITDA-nya tetapi sudah mengalami penguatan EBITDA-nya dari posisi kuartal 1 tahun 2022. Sehingga kalau teman-teman melihat EV per EBITDA-nya, wow ini udah keterlaluan sih. Jadi ibarat kata Goto udah dibuang terlalu dalam, teman-teman. Kalau kita ngeliat dari EV per EBITDA-nya, Goto sudah dibuang terlalu dalam. Yaitu di kuartal 1 tahun 2023 aja, EV per EBITDA-nya masih minus 83, atau bisa dibilang minus 84, tapi sekarang minusnya ya udah udah 100.000 gitu minusnya gitu. Jadi menurut saya memang Goto sudah siap untuk terbang ke bulan. Dalam definisinya adalah ya Goto itu dibuang sudah terlalu dalam kemarin teman-teman. Ini adalah quarter 1 year on year. Mari kita lihat dari summary-nya jadi adalah semuanya ini adalah mengalami perbaikan di quarter 1 year on year ini dari Goto. Tapi pendekatan adalah EV per EBITDA. Karena kalau teman-teman mencari dari segi PER, pasti nggak akan ketemu karena ini masih jauh, teman-teman. Ya.
Apalagi ya kalau PBV bisa pendekatannya, tetapi benchmark-nya kita bingung. Pakai PBV berapa kali? Seperti itu, gitu. Karena PBV-nya adalah pendekatan Gotoh yang saya sajikan, saya ungkapkan tadi, pendekatannya adalah bukan untuk perusahaan yang memiliki aset yang besar. Jadi kurang tepat di mata saya bila pendekatannya memakai PBV. Oleh karena itu saya memakai pendekatannya EV per EBITDA. Kemudian mari kita lihat pendekatan EV per EBITDA dengan memakai kuartal 1 Q on Q, teman-teman. Kalau kita lihat ya kuartal 1 Q on Q-nya, pendapatan kuartal 1 melawan full year 2022-nya sudah 25%, teman-teman, pendapatannya Gotoh. Kemudian kalau kita memakai EBITDA-nya, ya EBITDA-nya jelas sudah mengalami perbaikan nih teman-teman. Earning before income tax, depresiasi dan amortisasi. Ya, jadi dia menghitung pendapatan sebelum pajak, depresiasi dan adanya amortisasi. Ya, ini sudah mulai adanya perbaikan nih dari EBITDA-nya. Nah, tetapi EV per EBITDA-nya sudah terlalu dalam dibuang. Yang menyebabkan memang Gotoh ini berarti EV per EBITDA-nya udah minus 102.45,52 dibandingkan dengan EV per EBITDA pada laporan keuangan fiskal year tahun 2022. Jadi memang Gotoh sudah saatnya untuk berangkat ke bulan sesuai dengan video saya yang saya buat di bulan Februari. Dari teknikal mendukung, pendekatan elite wave dan juga pendekatan dari FA summary. Tentu FA yang saya pakai adalah pendekatan yang berbeda dari pendekatan perusahaan-perusahaan aset base lainnya, tapi saya mengajak teman-teman untuk mencoba melihat dari perspektif yang lain, yaitu pendekatan dari EV per EBITDA-nya. Oke, seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman tinggalkan leave, komen. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya bila dianggap membantu di dalam teman-teman mengambil keputusan. Saya sedikit ulang disclaimer informasinya dari saya, ya sebagai berikut. Jadi semoga teman-teman bisa tambah cuan dari Gotoh dan manfaatkan retracement yang akan terjadi dari Gotoh untuk fase entry. Karena Gotoh akan memulai menuju ke bulannya. Oke, salam cuan dan salam ide investasi. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya.